Imel Audero buat betah Kevin Dix di Lombok yang kompak liburan bareng setelah membelah skuad Garuda. Dito Arietejo kini ikut memberi respon soal pemberian jam tangan mewah dari Bapak Presiden yang kini ramai di media sosial. Joey Pelupesi sampai ngomong begini untuk Timnas Indonesia menjelang putaran keempat. Ramai soal janji manajer Timnas Indonesia menjelang tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Cyrus Margono kini kembali masuk santer dibahas di media sosial tanah air. Ramai soal AFC yang resmi tunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Manajer Timnas Indonesia yaitu Soemarji, kini disebut mengumbar janji menjelang tampil di putaran keempat, di mana anak asuh Patrick Kluivert disebutnya akan membuat bangsa ini bangga. Ya, Timnas Indonesia akan berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana fase tersebut akan berlangsung pada 8–14 Oktober mendatang. Soemarji mengatakan bahwa timnya punya peluang besar untuk lolos pertama kalinya ke Piala Dunia. Oleh karena itu mereka akan berjuang habis-habisan. Kami akan buat bangga bangsa dan negara kita, karena tujuan kami ke Piala Dunia, ucap Soemarji. Ya, ia pun cukup kecewa karena Jay Idzes dan kolega menutup putaran ketiga dengan catatan kurang manis. Pasalnya mereka kalah telak dari Timnas Jepang di laga pamungkasnya pada Selasa kemarin. Kami mohon maaf karena hasilnya tidak maksimal di pertandingan ini, ujar Soemarji. Ya, selain itu ia pun juga menegaskan bahwa saat ini masih ada waktu yang cukup bagi Timnas Indonesia untuk berbenah diri dengan sebaik mungkin. Hal itu dilakukan demi meraih hasil yang diharapkan. Kami sudah meyakinkan diri ke depan akan memperbaiki sebaik-baiknya, tegas Soemarji. Persib Bandung saat ini hanya memiliki 3 kiper saja untuk menatap Liga 1 di musim depan setelah Kevin Mandauza resmi keluar. Namun Persib tampaknya langsung move on setelah kepergian Kevin dan dirumorkan dengan sejumlah kiper baru untuk masuk skuad Bojan Houdek di musim depan. Setidaknya sampai saat ini ada 2 rumor terkait kiper baru incaran Maung Bandung, di mana mereka adalah Igor Rodriguez dan juga Cyrus Margono yang bermain di Liga Kosovo. Hanya saja tampaknya rumor terkait Igor sudah terjawab, di mana kiper berpaspor Portugal tersebut ternyata bertahan di Persita Tangerang karena kontraknya diperpanjang. Dengan begitu kini hanya tersisa nama Cyrus Margono sebagai satu-satunya kiper yang dirumorkan akan bergabung dengan skuad Persib Bandung. Walaupun rumor terkait Cyrus Margono ini tengah ramai akan tetapi belum dapat dipastikan kebenarannya. Pasalnya belum ada pernyataan resmi dari pihak klub terkait kebutuhan akan sosok penjaga gawang baru. Akan tetapi jika Persib berhasil mendatangkan kiper baru tersebut, tentu akan ada beberapa keuntungan yang bisa didapat. Yang pertama yaitu soal usia sang kiper. Ya, Cyrus Margono saat ini masih berusia 23 tahun dan sangat layak untuk masuk ke dalam daftar regenerasi skuad Persib Bandung. Setidaknya dengan usia yang masih muda, ia bisa dikontrak dengan jangka panjang oleh klub tersebut. Yang kedua adalah Cyrus Margono merupakan penjaga gawang yang belum pernah sama sekali bermain di Liga Indonesia, di mana ia juga memiliki darah blasteran Amerika Iren Indonesia yang membuatnya terkesan seperti lokal rasa asing. Apabila Persib mampu untuk mendatangkannya, maka Cyrus Margono bisa menjadi terasa seperti kiper asing akan tetapi statusnya lokal. Ya, terkait statistik sang kiper kini tentu juga menarik perhatian, di mana ia tercatat di musim ini sudah tampil sebanyak 17 kali bersama Dukak Jini di Superliga Kosovo. Menariknya ia tampil sebanyak 17 kali di mana ia hanya kebobolan 17 kali dan 5 kali mampu untuk menjaga gawangnya dari kebobolan. Timnas Indonesia diketahui sudah menuntaskan perjalanan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana skuad Garuda kini harus bersaing lagi di putaran keempat demi melaju ke pentas dunia. Ya, Timnas Indonesia saat ini sudah menutup perjalanan di grup C putaran ketiga dengan mengalahkan Timnas China namun berlanjut dengan kekalahan dari Timnas Jepang. Hal ini membuat Joey Pelupes dan kolega masih menjaga peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026, di mana pasukan Patrick Kluivert melaju ke putaran keempat setelah duduk di peringkat keempat dengan 12 poin.
Fase tersebut nantinya akan ada Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab dan juga Oman. 6 negara yang ada di putaran keempat nantinya akan dibagi menjadi 2 grup dengan masing-masing diisi 3 tim. Nantinya peringkat pertama akan meraih tiket lolos ke Piala Dunia dan posisi kedua akan lanjut berjuang ke putaran ke atau babak playoff. Joey Pelupesi pun sangat senang dengan dukungan yang didapat oleh Timnas Indonesia, di mana Ik menegaskan bahwa Timnas Indonesia akan bangkit di putaran keempat setelah dikalahkan Timnas Jepang. Terima kasih kepada semua fans atas dukungan luar biasa selama 2 pertandingan. Kami senang setelah menang melawan China, dan setelah kalah melawan Jepang kami akan bangkit kembali sebagai satu tim. Kami selalu bersama, sampai jumpa, kata Joey Pelupesi di Instagramnya. Ya, diketahui Arab Saudi dan juga Qatar kini disebut-sebut sebagai tim tuan rumah di putaran keempat ini. Hal ini tampaknya dapat diketahui di saat nanti drawing dimulai yang akan digelar pada 17 Juli tahun 2025. Dua pemain Timnas Indonesia yaitu Imam Laudero dan juga Kevin Dix tampaknya tengah menikmati liburan di Pulau Lombok, di mana keduanya tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis kemarin. Mereka tiba di Pulau Seribu Masjid tersebut menggunakan pesawat berbeda. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Detik Bali, Imam Laudero tiba di Lombok menggunakan pesawat Batik Air pada jam 11.55 WITA. Sedangkan Kevin Dix memakai Batik Air jam 14.45 WITA. Imam Laudero dan Kevin Dix menikmati liburan setelah berjibaku di laga terakhir Timnas Indonesia kontra Jepang pada Selasa kemarin. Kiper dan bek kanan Timnas Indonesia itu pun langsung disambut oleh General Manager Bandara Lombok dan sejumlah pejabat Bandara Lombok, di mana Imam Laudero dan juga Kevin Dix diantarkan hingga masuk ke mobil. Dalam video yang diterima oleh Detik Bali, tampak kedua pemain tersebut sangat mengagumi keindahan alam Lombok, di mana mereka mengaku senang bisa kembali ke daerah itu untuk mengisi liburan pasca bermain di klub serta tim nasional. Keluarga saya berada di Praia dan saya banyak menghabiskan waktu di sini. Di sini sangat bagus dan terima kasih banyak atas sambutan hangatnya, kata Imam Laudero. Ya, sementara Kevin Dix diketahui juga sudah sering ke Lombok. Bandara ini bagus, sebagian berada di dalam ruangan, dan saya selalu senang kembali ke sini, ujar Kevin Dix. Dito Aryo Tejo kini akhirnya menjawab soal kritikan terkait pemberian hadiah jam tangan mewah bermerek Rolex dari Presiden RI untuk para pemain Timnas Indonesia setelah lolos ke putaran keempat. Dito menegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak membeda-bedakan pemberian apresiasi terhadap cabur yang membuat sejarah atau prestasi. Pastinya saya sudah sampaikan juga bahwa untuk sepak bola terutama ini memang masuk di asa cita Prabowo Gibran, di mana poinnya clear bahwa pemerintahan saat ini fokus ke peningkatan Asian Games, Olimpiade dan juga Piala Dunia, kata Dito Aryo Tejo. Dan kita harus akui bahwa timnas sepak bola ini adalah proses terjauh dan tertinggi dalam meraih kualifikasi Piala Dunia, jelas Dito menambahkan. Ya, Dito pun mengatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia juga akan memberikan apresiasi kepada atlet yang mencetak sejarah di ajang internasional. Di sisi itu karena sepak bola Indonesia mencetak sejarah, Bapak Presiden memberi apresiasi dari pribadi beliau. Dan saya sudah sampaikan bahwa kami pemerintah juga nanti kalau ada sejarah-sejarah yang dicetak dalam Asian Games dan Olimpiade jangan pertanyakan, pasti bonus dan juga apresiasi pemerintah menanti, ujar Dito. Asosiasi Sepak Bola Uni Emirat Arab baru-baru ini meminta kepada FIFA dan AFC untuk bersikap netral dalam memilih negara tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sini ada 6 negara yang sudah dipastikan bersaing di putaran keempat yaitu Indonesia, Uni Emirat Arab, Oman, Irak, Qatar, dan Arab Saudi. Drawing putaran keempat pun nantinya akan digelar di Osaka, Jepang pada 17 Juli mendatang, di mana drawing tersebut digelar untuk menentukan pembagian grup sekaligus penentuan tuan rumah masing-masing grup. AFC sebelumnya juga telah memastikan bahwa putaran keempat akan digelar di tempat yang netral. Namun di saat drawing belum dilakukan kini Qatar dan Arab Saudi sudah digadang-gadang akan menjadi kandidat kuat tuan rumah putaran keempat. Situasi ini diprotes oleh Uni Emirat Arab yang meminta agar FIFA dan AFC bisa bersikap netral dalam memilih negara tuan rumah.
Asosiasi Sepak Bola Uni Emirat Arab meminta FIFA dan AFC bersikap netral di saat memilih negara tuan rumah untuk pertandingan Playoff Asia. Tulis Uni Emirat Arab dalam rilisnya yang diunggah di Instagram pada Kamis kemarin. Ya, sebelumnya Asosiasi Sepak Bola Irak juga mendukung pernyataan Indonesia yang meminta FIFA serta AFC untuk transparan dalam pemilihan tuan rumah putaran keempat. Hal itu diungkapkan oleh pihak FIFA melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun Instagramnya pada Minggu kemarin. Hari ini Asosiasi Sepak Bola Irak mengirim surat resmi ke FIFA dan AFC, mendesak transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis pihak FIFA membuka pernyataan. Ya, selain Irak, Oman juga menyuarakan kepada FIFA dan AFC agar memilih tuan rumah putaran keempat dilakukan dengan adil. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.